sama. Baik. Oke, kita akan mulai saja langsung ya. Nah, kita review dulu sedikit bahwa yang sedang kita bahas adalah mengenai vektor. Di dalam dunia vektor, gitu ya, namanya ruang vektor sebetulnya, ada beberapa operasi vektor. Nah, ada beberapa operasi yang diperkenalkan. Yang pertama kemarin kita sudah bahas ya 1 sampai 3, seingat saya sudah ada 3 jenis operasi yang kita bahas. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini tentunya vektor dengan vektor ya, penjumlahan vektor begitu. Kemudian juga termasuk sebetulnya pengurangannya gitu. Penjumlahan dan pengurangan, karena pengurangan itu sejatinya hanyalah dijumlahkan dengan inverse-nya, dijumlahkan dengan lawannya, begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar ya. Nah, ini jadi kalau kita punya skalar atau bilangan dikalikan dengan vektor, itu jadinya vektor. Yang pertama juga ya, vektor dijumlahkan dengan vektor ya vektor lagi hasilnya. Yang kedua juga sama vektor lagi hasilnya. Ada bilangan dikalikan dengan vektor, hasilnya vektor lagi. Nah, untuk kedua jenis ini, operasi ini kita harus tahu bagaimana cara menghitung secara aljabarnya dan bagaimana cara menggambarkan dalam geometrinya gitu ya, dalam grafik misalnya di R2 juga di R3. Nah, selanjutnya yang ketiga itu perkalian vektor. Perkalian vektor dengan vektor. Ada 2 jenis yang dipelajari. Yang pertama itu perkalian namanya hasil kali titik ya, hasil kali titik atau kali skalar. Disebut juga ini kali skalar. Kenapa? Karena ternyata vektor dikali titikkan, didotkan dengan vektor, hasilnya skalar gitu. Nah, yang ketiga itu hasil kali silang. Kalau yang ini tidak ada nama lain ya, memang cross product saja. Nah, khusus yang ketiga ini hanya terjadi di R3. Hanya di R3. Jadi, kita menyilangkan antara vektor dengan vektor itu hanya bisa didefinisikan, memang definisinya itu di R3, di ruangan gitu ya. Kalau yang di R2, itu yang lainnya di R2 bisa begitu. Hanya di yang 3B ini khusus hanya untuk R3. R2 tidak bisa disilangkan gitu ya, vektor di R2 dengan vektor di R2. Itu tolong diingat. Nah, kemarin kita sudah bahas ini dan ini. Sudah kita bahas. Ya, termasuk di dalamnya di sini kita kemarin mengenal ada yang namanya apa? Proyeksi gitu ya. Sebelum proyeksi apa dulu? Hasil kali sudut ya, sudut antara 2 vektor, kemudian ada vektor proyeksi namanya, proyeksi lah ya. Dalam bahasa Inggrisnya memang projection gitu ya. Proyeksi, vektor proyeksi. Nah, sekilas tentang proyeksi ternyata benar ya, saya lihat lagi. Kalau saya agak ulang dulu untuk proyeksi. Vektor proyeksi, nah diulang sedikit. Jadi kalau kita punya 2 buah vektor di sini, ya ini misalnya vektor V namanya, dan kemudian yang ini vektor U, nah ya merah. Nah misalnya ini ya vektor U, tidak harus lebih panjang si U-nya ya. Tidak, ini si V-nya begitu. Ini cuman saya menggambarkannya saja. Nah, kemudian hasil cerminnya ya, hasil pencerminannya itu namanya vektor proyeksi. Vektor proyeksi U terhadap V ini hasilnya gitu. Atau biasa sering disebutnya proyeksi saja tanpa ada kata-kata vektor gitu ya. Nah, ini proyeksi ortogonal sebetulnya ya. Kalau lengkapnya itu proyeksi ortogonal U terhadap V gitu bilangnya. Tapi seringkali
disingkat dengan proyeksi U terhadap V saja. Nah, itu namanya di sini dinotasikan dengan proj begini, U terhadap V. V-nya sebagai indeks di bawah. Atau PR gitu ya, atau ada yang juga menulisnya sebagai begini. PR U terhadap V gitu. Nah, di mana ternyata proyeksi U terhadap V itu apa? Gimana hari ini tuh? Ada yang ingat? U U dikali V, Bu. per Per panjang mm, V kuadrat terus dikali betul. sama V. Sip, dikali dengan V. Ingat, hasilnya itu vektor ya. Hasilnya ini bentuknya vektor karena ini bilangan nih nanti. Bilangan dibagi dengan bilangan kan bilangan. Nah, kalau yang ini vektor. Ini vektor. Nah, makanya nanti keseluruhannya memang vektor gitu. Yang dimaksud adalah vektor yang hitam itu gitu. Nah, ini namanya proyeksi U terhadap V ya. Mana sebentar. Ini namanya proyeksi U terhadap V. Nah, gitu. Ada juga satu lagi proyeksi skalar U namanya memang. Jadi scalar projection gitu. Proyeksi, aduh, ada kata-kata skalarnya gitu ya. Proyeksi skalar U terhadap V. Nah, itu tuh sebetulnya tak lain adalah panjangnya ini. Gitu ya. Panjang dari yang atas. Nah, kalau yang atas itu dihitung panjangnya, maka besarnya adalah notasinya saya kira saya lihat tidak ada ya, cuman dibilang proyeksi skalar U terhadap V gitu ya. Nah, itu sebetulnya di sini ditulisnya adalah panjang U dikali cos theta gitu. Tapi sebetulnya tak lain adalah panjang yang atas gitu. Kalau yang atas ini kita hitung panjangnya ya, nih saya pakai di sini coret-coret ya. Proyeksi U terhadap V dihitung panjangnya, nih dihitung panjangnya. Jadi pakai notasi norm begini ya, U dot V per panjang V kuadrat dikali V. Nah, panjang gitu. Ini kan bilangan nih, yang di depan ini bilangan. Dia boleh atau dia bisa langsung keluar begitu ya. Jadi ini U dot V dibagi V kuadrat gitu kan ya. Dikali V. Nah, gitu. Dikali panjang V gini. Terus ini coret habis 1. Nah, jadi cuman U dot V dikali V gitu kan ya. U dot V dikali V. Jadi ini hanyalah U dot V dibagi maksud saya. U dot V dibagi panjang V. Nah, ini skalar. Tak lain kalau ini kita hitung pun sama. Jadi bentar. Tiba-tiba ini muncul sesuatu di laptop. Dah. Ya. Nah, ini cos theta kita tahu apa cos theta? U dot V per Panjang U kali panjang V. betul panjang U dikali panjang V gitu kan ya. Nah, ini juga sama habis panjang U-nya. Nah, itu sama gitu. Jadinya hanyalah U dot V dibagi panjang V gitu. Nah, jadi boleh dua cara gitu ya mencari proyeksi skalar. Kalau ditanyanya proyeksi skalar. Tapi seingat saya jarang ditanyakan ya. Proyeksi skalar itu sebetulnya apa? Sebetulnya panjang dari vektor proyeksi gitu ya. Nah, boleh ngitung dulu vektor proyeksinya, terus dihitung panjangnya gitu ya. Atau kalau nggak mau ribet, U dot V bagi panjang V gitu. Atau boleh ini, panjang U dikali cos theta. Panjang U dikali cos theta ya, cos thetanya juga ngitungnya kayak gitu lagi ya, sama aja. Nah, jadi panjang ini nih, ini namanya proyeksi skalar tuh panjang yang hitam. Ya, vektor yang hitam. Baik, itu sedikit review untuk yang proyeksi. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke hasil kali silang atau cross product? Ada pertanyaan? Halo. Aman, aman? Aman, Bu. Aman, siap. Kita lanjutkan ya. Baru sekarang kita akan masuk ke operasi vektor yang terakhir yang diperkenalkan yaitu hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang ya atau cross product. Dinotasikan dengan tanda kali memang, tanda silang seperti itu.
Jadi kalau di sini ingat ya, untuk R3. Hanya untuk di R3 gitu. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya di R3. Nah, jadi misalkan kita punya vektor U, itu adalah U1, U2, U3. Kemudian vektor V juga sama di R3, V1, V2, V3. Nah, maka hasil kali U dengan V dinyatakan dengan U cross V. Nah, itu tuh apa? Itu adalah determinan ya. Determinan dari matriks begini. Oh ya, kemarin saya mungkin notasi vektor ada yang belum saya tuliskan satu ya. Nah, di sini kita tulis lagi ya notasi vektor. Itu bisa dituliskan dengan beberapa cara. Yang pertama, itu pakai kurung kemarin itu yang kayak seperti kita ini ya. U1, U2, U3 begitu. Atau dengan vektor kolom ke bawah U1, U2, U3 seperti ini ya. Atau satu lagi sebetulnya dikalikan dengan vektor satuan standar namanya. Vektor satuan standar ya, dikalikan sebagai penulisan vektor satuan standar. Nah, mungkin tapi sering ya di waktu di fisika gitu, mungkin ya sering nulisnya begini, U1I gitu. Ini vektor satuan standar namanya, ditambah U2J ditambah U3K. Nah, ini namanya vektor satuan standar. Itu adalah vektor satuan standar pada si sumbu X, ya, J pada sumbu Y, K pada sumbu Z. Nah, jadi kalau U itu sebetulnya vektor apa? I itu vektor 1, 0, 0 gitu. Ini salah, U1 ya. Kemudian U2 dikali J itu apa? J itu 0, 1, 0. Dan K itu tentunya adalah 0, 0, 1 gitu. Ini kalau dikalikan, nih dikalikan ini U1 ya di atasnya. U1, 0, 0. Ini juga sama. 0, U2, 0. Kemudian ini 0, 0, U3 gitu. Kalau dikali ke dalam. Kemudian ketika dijumlahkan ya jadi U1, udah U3 lagi yang ini kita. Ya. Jadi ada cara penulisan lain yaitu begini nih. Yang U1I ditambah U2J ditambah U3K gitu. Itu namanya penulisan dengan vektor satuan standar ya. Nah, kembali lagi ke sini. Maka besarnya atau cara menghitung cross product itu dengan cara ini determinan yang saya ini ya, yang saya ajarkan gitu. Kalau di buku sebetulnya pakai cofaktor, cuman ya kita tidak usah ke situ. Nah, kita bikin saja matriks IJK, kemudian di sininya U1, U2, U3, ininya V1, V2, V3. Tidak boleh tertukar. Kalau U dot V, maka yang di atas si U, yang di bawah si V. Begitu pula sebaliknya, kalau V, bukan dot, cross ya. Kalau U cross V, begini. Kalau V cross U dibalik, V-nya yang di atas, U-nya yang di bawah. Gitu. Nah, baik. Sekarang selanjutnya kita hitung determinan matriks 3 kali 3. Untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3, mungkin pernah ya di SMA pun. Tapi saya akan coba pakai satu cara saja, tidak pakai kofaktor, tetapi pakai cara sarus namanya. Cara sarus itu yang begini, kalau mungkin ada yang masih ingat. Jadi kita perbesar si matriks ini, ditambahkan 2 kolom. I, U1, V1. Jadi kolom pertama yang ini dituliskan di sebelah kanan. Ya. Terus sama kolom kedua juga, ditambahkan 2 kolom. Ada yang masih ingat begini caranya? Ada yang diajarkan? Diajarkan, Bu. Diajarkan ya, sip. Yang belum diajarkan ya, tolong diperhatikan ya. Nah, setelah itu kita hitung, kita kalikan namanya determinan
utamanya, ya, apa diagonal utama. Nah, yang ini diagonal utama itu ke kanan ya, ke kanan. Dari kiri ke kanan itu namanya diagonal utama. Nah, ini dikalikan dengan tanda positif begitu. Ya, kemudian dijumlahkan semuanya juga dengan diagonal sampingnya. Diagonal samping tuh yang ini. Nih ada 3 diagonal samping juga. Kalau ini tandanya negatif. Begitu. Nah, artinya coba kita lihat ya uraiannya. Berarti ini sama dengan nih, yang pertama nih, berarti U2 kali V3I gitu. U2 kali V3I gitu ya. Ini sebetulnya yaitu vektor standar satuan tadi ya. Kemudian berapa nih? U3 kali V1J gitu. Ya, tapi plus semuanya ya. Ditambah U3 V1J. Setelah itu yang ini U1 V2K ditambah U1 V2K gitu. Ini ditambah semua. Kemudian dikurangi apa? Yang ini, yang merah ini, diagonal sampingnya ya. V1. U2 V1K, U2 V1K, gitu. Dikurangi lagi U3 V2. U3 V2. Apa? U3 V2I ya. V2I. Lalu yang terakhir U1 V3J. Dikurangi lagi U1 V3J. Begitu. Nah, akhirnya jadilah ini sebagai yang I-nya apa? U2 V3 min U3 V2I gitu. Kemudian ditambah yang J-nya. Ya, yang J-nya apa? U3 V1 dikurang ini. U1 V3J. Yang terakhir adalah yang K. U1 V2 dikurang U2 V1 K. Nah, ini nanti vektor hasil cross-nya begitu. Cara menghitung vektor hasil cross product dari dua buah vektor U dan V begitu. Ya. Hasilnya vektor. Vektor di-cross-kan dengan vektor, hasilnya vektor begitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Cara menghitung ini. Ya, kita inilah ya, kita latihan coba. Kita lihat misalnya contoh. Kita akan menghitung cross product antara vektor, misal kita punya dua buah vektor U dan V, yang mudah saja 1, 2, min 3 gitu ya, yang ininya min 1, 0, supaya ada lebih mudah ya, 2 gitu misal. Kita akan cross-kan dua buah vektor ini, kita lihat sekarang U cross V ya. Beda dengan V cross U. Sekali lagi, kalau U cross V kita tulis dulu. Ini gimana? I, J, K. Lalu berapa di sini? 1, Hmm, 2, min 3. sip. Yang ini min Min 1, 1, 0, 0, 2. 2. Sip. Ditambahkan di sininya apa? IJ, Bu. IJ sama 1, 1, 2. betul 2, 0 gitu ya. Pokoknya si itu apa namanya yang dua kolom pertama, dua kolom yang di depan. Nah, kemudian ingat ya, yang ini gini aja dulu ya. Nah, hati-hati. Nah, begitu itu plus semuanya saya tulis kembali. Kemudian kalau yang minusnya yang ini. Ini minus semua, ini minus semua. Nah, maka hasilnya coba kita hitung bersama-sama berapa langsung dikalikan ya. Yang hijau dulu. 4I. Betul, 4I. Plus 3J. Plus 3J. 0K gitu ya. Kan ini ya. Bu. Yang ini 0K udah berarti.